Yakin nggak ada yang bisa menolak nasi padang dengan rendang. Jujur, dan tadi sebenarnya sudah mengonsumsi satu porsi ini sendirian kan yang ngajak-ngajak saya kan sebenarnya Tadi kan. sebenarnya ada dendeng, ada cincang, terus sekarang yang rendang. Iya nggak apa-apa. Ini Akbari mau dalam proses tobat ya. Kan Udah pernah kan nonton? Tapi gini Mas Erik, aku juga mau tanya, sebenarnya food combining ini tuh mahal nggak sih? Atau gini, banyak yang bilang bahwa kalau mau hidup sehat dengan cara food combining itu harus dengan elemen-elemen makanan yang mahal. Makanya banyak yang akhirnya mundur deh sebelum mencoba. Itu sih orang yang tahu food combining cuman katanya. Baru permukaan luarnya aja. Oke, kita belajar sama ahlinya food combining deh. Gimana jadi sebenarnya yang benar itu food combining? Bisa nggak? Ini kan di meja kita lagi kita sajikan makanan-makanan yang biasa ditemukan untuk Anda mungkin yang sering makan di warteg atau di kantoran. Bisa nggak sih dengan menu-menu ini? Kenapa food combining nggak bilang booming ya? Maksudnya stabil malah konstan disukai oleh dipilih gitu, dijadikan pilihan. Bahkan baru-baru ini media Kompas cetak sendiri bikin kayak semacam penelitian. Food combining itu jadi pola makan sehat yang top of mind. Yang terbukti hasilnya memang real ya. Kalau terbukti hasilnya sih bicara yang lain. Ini kan baru top of mind ya. Tapi maksudnya food combining yang baru muncul sekitar tahun 99, akhir 90-an, bisa jadi top of mind mengalahkan pola makan yang udah jauh lebih established lama. Sehatnya sempurna, kalori segala macam. Kenapa? Karena mudah dilakukan. Mudah dilakukan. Nah, kalau mudah, kalau misalnya yang di hadapan kita adalah makanan-makanan yang kayak gini, masih bisa nggak dikategorikan menjadi food combining? Cuman ada dua prinsip dasar banget ya, yang harus dicamkan waktu melakukan food combining. Pertama, makan buah dalam keadaan perut kosong. Kedua, memisahkan protein hewani dengan karbohidrat. Udah itu aja. Jadi kalau ini gimana nih? Ini udah satu paket nih Mas. Ini udah? Ini adalah food combining. Kuahnya masih nggak apa-apa kuahnya? Ya buat rasa-rasa kalau kita mau mendapatkan hasil optimal dari apa yang kita makan seperti ini, ya kita harus makan makanan yang jauh lebih. Oke, ini nasi padang sudah kita temukan food combiningnya. Jadi ternyata Anda cukup pakai sayur daun singkongnya sama sambal hijau. Buang proteinnya tadi ya. Itu buang keripik singkong nggak boleh keripik singkong. Keripik singkong itu oke. Cuma saya baru tahu kalau ada orang makan nasi pakai keripik singkong. Iya kan suka pakai sambal hijau. Oh oke. Udah sih agak rancu. Kita harus antara mau selera ya, itu selera biasa. Tapi kalau misalnya ditambahkan nih, kita pengen menambahkan lagi unsur kesehatan yang lain. Oke, jadi ini dengan nasi putih. Kira-kira dengan nasi putih food combining. Kita bisa mengkonsumsi makanan segar gitu ya. Makanan yang masih tinggi kandungan enzimnya, mineralnya, vitaminnya. Dalam konteks sayur-sayuran segar seperti ini misalnya sekali makan. Dan umum kan orang-orang Indonesia makan lalap timun, potongan kubis, kol seperti ini. Itu kita bisa tambahin di sini dan kita udah dapatkan manfaatnya. Kita butuh asam amino esensial gitu, protein. Kita bisa, kan kita punya tempe. Kalau ini kan nggak bisa ditolak banget ya. Berarti ini boleh kita sajikan di sini gini ya? Bisa ya. Ini berarti ini adalah salah satu food combining satu. Oke, ini judulnya adalah menyiapkan makan siang buat lagi apa lagi? Ini pun mungkin memang secara di formatnya dalam bentuk yang nggak begitu ideal ya, karena di coating pakai kuning telur. Tapi karena jumlahnya biasa minor, banyak. Tapi double karbo dong ini. Doesn't matter, nggak apa-apa, serius double karbohidrat gitu. Tapi gini Mas, bukannya kalau misalnya nasi putih itu nasi yang sebenarnya nggak ada manfaatnya untuk kita? Itu benar. Jadi tapi masalahnya kan kalau kepepet. Atau nasi putihnya kita keluarin. Buang aja, pakai kentangnya, pakai perkedel kentangnya aja. You can, tapi masalahnya gini, food combining itu sesuatu yang sangat sosial, sangat social fit gitu loh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau misalnya kita lagi sesekali misalnya makan siang diajak sama teman-teman kantor, kemana gitu, nggak ada pilihan. Kalau kita selalu membuang nasi putih keluar dari menu makanan kita, akhirnya kita yang tersiksa sendiri secara sosial gitu. Laper ya. Ujung-ujungnya milihnya ini akhirnya. Tapi akhirnya jadi menu putus asa gitu, gado-gado lagi. Betul. Akhirnya jadi menyiksa. Jadi kalau memang sesekali dimakan, nggak apa-apa. Kita makan nasi putih, kompensasikan dengan banyakin sayuran segarnya, bukan untuk sayuran yang masak. Proteinnya Mas Erik gimana? Bisa kita pakai ayam atau ikan nggak? Nggak bisa kalau pakai nasi. Nggak bisa ya? Kalau misalnya mau makan ini, ya gabungkan lagi dengan ini. Oh gitu. Jadi nggak apa-apa kalau makan ikan goreng atau makan ayam goreng atau makan rendang, tapi porsi sayurnya dibanyakin. Saya mau hitung ya, ini saya mau buktiin ini mahal atau enggak, kita hitung di belakang. Jadi kalau kita saya bantu. Jadi kalau kita nasi putih itu paket A menunya paket A, ini harganya kurang lebih 3.000, ini kita pakai perkedel. Ini 5.000, ini baru 8.000.
Ya, ini Ya, bisa dapat kentangnya perkedel ya. banyak. Terus kalau misalnya mau pakai tempe, 1 piece ini selonjoran 7.000, tapi kalau orek tempe ini mungkin sekitar 3.000-an ya. Iya. Tapi ini udah tergantung. masuk food combining. Hah, ini tuh cuman 12.000. Jadi sebenarnya dengan standar harga makanan yang di Murah banget. warung-warung, Murah. pinggir aja, itu bisa didapatkan juga tetap gizinya ya, masih artinya seperti itu ya. Sebenarnya sih kita nggak bicara masalah gizi, kita bicara holistik ya semuanya. Oke. Jadi kebutuhan serat, kebutuhan Oke. enzim. Jadi kita sering yang diperkarakan saat ini kan orang selalu mengartikan makan sehat itu yang dihitung kalorinya melulu. Iya, iya. Ya. iya. Padahal kalori kan kita cuma kalor, panas, energi gitu. Kita bicara masalah energinya aja. Kita nggak bicara kebutuhannya secara lengkap. Nah, Oke. kalau bicara kebutuhan ini kan juga yang dijalani oleh tadi ada Arya, ada Rizky, anak-anak yang Rizky. memang obesitas, akhirnya mereka memilih food combining juga. Alasannya karena ternyata mereka butuh tenaga asupannya juga banyak ya, Mas? Iya. Karena kalau kita cuma menghitung kalorinya, yang kita cut cuma kalori, defisit kekurangannya tuh banyak sekali. Masih banyak yang kurang dalam tubuhnya. Yang orang cintai dari food combining atau pelaku series food combining adalah mereka bisa makan kenyang, tapi bisa mendapatkan manfaat yang optimal. Dan kemudian manfaat optimal itu akan menuntun ke tubuh sehat. Tubuh sehat itu akan memberikan semuanya. Mau cari berat ideal, tubuhnya sendiri yang nyari. Oh, enggak. Kita nggak enggak ya? bicarain kamu. Oke, ini tadi bicarain juga, ini tadi Mas Erik agak menyinggung tentang si gado-gado ini ternyata Pilihan adalah pilihan yang desperate food, dia bilang kayak gitu. Kenapa? Tapi ini kan Indonesian salad yang Iya. harusnya harganya cuma 9.000, begitu bahasa Inggris jadi 35.000. Benar, itu sih benar. Gado-gado itu salah satu aplikasi. Tapi ini apalagi udah- kalau sayur fresh ya. Udah sayur termasuk food direbus. combining nggak? Tapi nggak pakai bumbu kacangnya ya? Nggak masalah. Nggak masalah. Nggak, bumbu kacangnya ya dalam format yang normal lah. Jangan Oke. sayurnya Jangan berenang di bumbu kacang. Banyak bumbu kacangnya gitu. Jadi kalau ini udah nggak ada yang perlu dikurangin. No, it's okay. This is Dengan okay. lontong? Kalau saya sih lebih suka untuk beberapa elemennya tuh dalam keadaan fresh. Jadi Oke. bukan yang direbus. Oke, Supaya sayurannya enzimnya nggak mati. gitu ya. Ya. Terus banyak unsurnya nggak Oh, berarti rusak. Jadi- lebih ke pecel dong ya? Atau pecel juga karedok boleh. gitu ya? Pecel juga oke, Karedok karedok mungkin. oke. Jadi kalau misalnya tadi kita udah melihat beberapa contoh yang kamu berikan, apa sih yang paling mungkin orang tuh membuat kesalahan ketika mencoba-coba untuk combining. food combining gitu? Biasanya sih kalau food combining karena mereka nggak memahami prinsip dasarnya, Iya. akhirnya mereka jadi terlalu ekstrim dalam banyak kasus gitu, dalam banyak hal kayak itu tadi. Nasinya dibuang Iya. karena mencampurkan food combining dengan logika diet kalori misalnya. Mengakunya food combining, tapi yang dia makan porsi makannya dikurang-kurangin. Akhirnya setelah menjalani sebulan 2 bulan beratnya turun, bangga-banggain ke orang, oh karena food combining berat saya susut, bla 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 segala macam. Tapi di sisi lain vitalitas tubuhnya berkurang karena makanan kurang kan dia. Iya. Oh, oke. Akhirnya kemudian 6 bulan kemudian kita ketemu, udah gendut lagi. Atau misalnya, jadi sakit. Waktu Jadi ditanya bouncing kenapa? banget ya. Waktu ditanya kenapa? Oh, nggak cocok pakai food combining. Akhirnya jadi salah, mispersepsi. Berarti karena food combiningnya tidak dilakukan dengan benar, artinya kayak Ya, gitu. kalau saya dan teman-teman saya lebih sering ngomong kayak, ya dia bukan pelaku food combining, pengaku food combining. Oke, bukan pelaku food combining tapi pengaku food combining. Wow, menarik banget ya ternyata ya. Oke, jadi tadi adalah beberapa Ini sudah ada paket common A. mistake-nya adalah jangan pernah Iya. menyatukan ayam, ikan dengan nasi putih. Berarti ini nggak Protein boleh. dengan karbohidrat. Protein dengan karbohidrat itu Kalau nggak mau boleh. memilih untuk protein bisa dibanyakan dengan ada sayur, sayurnya. ada sayur. Ini kebanyakan kali ya. Ya nggak perlu kayak segondolan ini ya. Oke. Tapi kalau misalnya rendang ini kan udah bercampur santan nggak apa-apa juga ya berarti ya? Again, kita harus lihatnya kan dalam konteks yang mana yang paling dominan. Kalau sayurnya yang lebih dominan, ya kesalahan kecil seperti itu nggak terlalu masalah. Oh, Jadi oke, kalau oke, kadar oke. garamnya Jadi kalau banyak atau misalnya makan banyak itu kolnya masih segini. Dan kalau makan kol segini emang jadinya kenyang sih ya. Kalau Otomatis. sayur dalam Tapi gas banyak gas dalam perut. Nah, itu juga kesalahan persepsi yang apa ya? Miskonsepsi kayak makan buah asam lambung, kayak lambungnya jadi nggak sehat. Makan kol gas, brokoli gas. Lebih ke sisi cara menyikapi makanan yang salah gitu. Orang sering makan sayur, berserat nanti sembelit. Orang yang bilang kalau makan sayur sembelit itu orang yang nggak ngerti sistem cerna kayak apa kerjanya. Justru malah serat malah mempermudah tadi. Mempermudah, lancar. Oke. Artinya adalah kalau tadi tipsnya sudah diberikan sama Mas Adik, gimana yang di rumah ini bisa mempraktekkan dengan kondisi yang ada. Karena pasti Betul. kan yang gini-gini nih yang keterbatasannya ini ternyata masih bisa diakali Masih gitu ya. Bar, bisa ternyata pergi ke warteg dengan modal 15.000 udah bisa food combining kata Mas Erik. Ya Iya. mahal food combining, yang ngerti konsepnya. Nggak Anda boleh harus alasan lagi. harus menjadi pelaku food combining, bukan pengaku food combining. Nah, Mas itu Erik terima dia. kasih banyak Sama-sama. ya udah memberikan ini pencerahan banget nih ini apa Pastinya.